kita boleh berkumpul di tempat ibadah ini karena satu anugerah Allah yang senantiasa dilimpahkan pada kehidupan kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, kembali kita akan memuji nama Tuhan. Haleluya.
kita bersorak-sorai karena kami tahu kami akan menyambut Engkau Sang Raja bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Luar biasa. Amin. Luar biasa. Karena Tuhan Allah. Kalau hari Minggu orang sana mungkin bermain-main kemana-mana seperti saya dulu. Tapi kami tahu satu hal, bahwa hari Minggu milik Allah, milik Tuhan kita. Itu yang harus kita pegang, bahwa hari Minggu adalah milik Allah, milik Tuhan Yesus. Fatal tanpa kepunyaan Dia. Mari kita sambut Dia, sebab Dia adalah Sang Raja bagi hidup kita.
Kudus senantiasa ada dalam hati kita. Dia yang menyertai setiap langkah hidup kita. Amin. Jalan serta Tuhan Yesus. Itu boleh kami rasakan dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau boleh saya bercerita sedikit kembali, suatu kemurahan yang besar bagi hidup saya, karena Allah Yesus telah menolong hidup saya. Kalau boleh jujur di tempat ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya kalau tak ingat mulai bulan Maret, katakanlah pandemi Corona mulai masuk, terutama di wilayah Madiun, saya absen, nggak pernah ke gereja. Dan saya berprinsip pada itu, sampai saya berdebat sama Pak Eko, sampai maaf, saya harus jujur di tempat ini. Kalau Pak Eko pulang dari gereja, saya ngomong tentang itu, Corona itu, saya sampai maaf. Aku nggak mendukung Bapak Gembala kalau gini caranya. Maaf, saya merasa berdosa kalau saya tidak jujur. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya menegur saya.
apa yang sedih awal saya katakan, bahwa waktu itu Tuhan yang memiliki, bukan saya. Artinya hidup itu Tuhan yang atur. Tapi apa Bapak Ibu yang terjadi? Kebalikannya Tuhan saya atur. Setiap istri saya menegur, Pak nanti ada pelayanan Bapak BL, Pak yang lain aja. Ego saya, sombong saya, dosa saya. Pak nanti tugas WL, kalau Bu ada gini, dengan macam-macam alasan itu saya lakukan. Tapi ketika saat dan waktu yang Tuhan mengasihi hidup saya, kesombongan itu sirna, kekuatan saya itu sirna. Gak ada artinya dengan kuasa Dia. Saya disentik. Saat itu kemarin saya saksikan, saya sakit, saya bingung, ketakutan, kecemasan menghantui hidup saya. Saat ketika Tuhan juga tegur saya, kembali saya katakan dalam Kejadian 3 ayat 9 dan 10. Ketika Allah memanggil Adam, Adam, di manakah engkau? Seakan saya, ya Tuhan, saya dosa, saya sembunyi, saya takut, saya cemas, seakan kematian mengganggu hidup saya. Tapi Bapak, apa yang terjadi? Karena kemurahan Allah, tangannya menopang langkah kaki saya, tangannya dengan kasih membelah hidup saya. Ayo bangun, kamu akan saya tuntun. Itulah kebesaran Allah. Dan itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Saya katakan hari Minggu mutlak punya Allah. Kalau bisa, kalau nggak ada kepentingan yang betul-betul, ayo, mari. Hari Minggu adalah punya Allah. Hari Sabat, Dia berhenti berkarya. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu rindu akan ada Allah, mari kita siapkan hati dan hidup kita. Mari kita masuk dalam ruang kudusnya. Kita nikmati hadirat Allah. Sekali lagi Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Sebab firman Tuhan yang mampu menguatkan kehidupan kita. Haleluya.
Dengan segenap hati katakan aku menyembahmu. Ku menyembahmu ya Bapa. Ku sembah. Kuasa-Mu yang kami rasakan. Ketika hidup ini susah, hanya Roh Kudus yang saja memberi penghiburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Allah yang senantiasa menjaga hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar kasih. Bersyukur dan terima kasih ya Bapa. Jika hari ini, saat ini kami boleh merasakan hadirat-Mu, biarkan Roh Kudus tetap diam dalam kehidupan kami. Karena kami tahu hanya Roh Kuduslah yang sanggup dan sanggup mengatasi segala perkara dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami boleh merasakan sukacita bersama Engkau, hati kami boleh bersorak-sorai karena kehadiran Roh Kudus. Kami persilahkan Roh Kudus berkarya dan beracara melalui kebenaran firman.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, puji Tuhan. Saya senang melihat Pak Nur Hadi memimpin pujian pada kesempatan pagi ini. Dan saya lihat tadi caranya ngomong juga masih tegas, tangannya masih bisa digerak-gerakkan, kakinya juga masih normal. Itu harusnya jalannya udah sampai. Karena kena stroke ya. Tapi luar biasa, Tuhan bisa pulihkan ya. Amin. Dahsyat Tuhan, kita tepuk tangan buat Tuhan. Sebelum saya menyampaikan pemberitaan firman Tuhan lebih lanjut, saya mau sapa buat jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming. Ada Ibu Sulis, ada Bapak Yonatan, ada Bapak Dev, ada Bapak Hujanto, ada juga Mbak Sunira, dan juga ada Pak Lukas Hedi dari Kudus. Ya, selamat datang Bapak Ibu yang ada di live streaming. Saya senang boleh beribadah bersama-sama. Demikian pula jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dalam ruangan ini. Shalom, gimana kabarnya? Semua sehat ya? Puji Tuhan, luar biasa. Hari-hari ini kesehatan terasa sangat-sangat amat penting dan sangat-sangat dibutuhkan ya. Karena hari-hari ini dalam kondisi wabah, keberadaan kita selalu terancam dan dibayang-bayangi kuasa maut, kuasa sakit, penyakit. Tapi oleh kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Dan itu berarti ada tanggung jawab yang mesti kita selesaikan. Amin. Jangan sampai kita dipanggil Tuhan, kita tidak memiliki pengenalan akan Tuhan secara utuh, secara penuh. Amin. Sebab pengenalan kita akan Tuhan itu sangat menentukan akan kemuliaan, akan sukacita yang kita alami baik di dalam dunia ini maupun sampai kepada kekekalan. Ya, hari ini firman Tuhan memberitakan kepada kita tentang menikmati kemuliaan pengenalan akan Kristus Yesus. Ya, mari bersama-sama jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-8. Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jemaat Tuhan yang kekasih, pengenalan akan Kristus Yesus itu pengenalan yang mulia, pengenalan yang terindah, pengalaman yang luar biasa. Paulus sampai berkata, dia mau menukarkan semua yang dia miliki, kemuliaan, kebanggaan, kedudukan, pengaruh yang dia miliki. Dia mau tukarkan semua supaya mendapatkan kemuliaan di dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Bahkan dia menganggap semua yang dia miliki itu rugi jika dibandingkan pengenalan akan Kristus Yesus. Dia menganggap rugi semua jabatan kebangsawanan, keagamaan, prestasi duniawi, itu semua tidak sebanding, bahkan terasa hanya sebagai sampah jika dibandingkan nilainya dengan pengenalan akan Kristus Yesus. Oleh karena itu, ada banyak orang Kristen amat menyedihkan jika dia tidak menikmati kemuliaan pengenalan akan Kristus Yesus. Kalau ada orang Kristen katanya percaya Yesus, tapi dia tidak bisa menikmati, bahkan lebih cilaka lagi, dia mau menukarkan pengenalannya akan Kristus Yesus itu dengan hal-hal yang duniawi, dengan hal-hal yang sementara, dengan hal-hal yang fana, dengan hal-hal yang binasa.
Saya berharap jemaat tidak melakukan ini. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara bisa menikmati sehingga kemuliaan Kristus itu benar-benar menjadi sesuatu yang memikat dan menarik hati kita. Haleluya. Jemaat Tuhan yang kekasih, ada beberapa hal yang perlu saya beritahukan kepada saudara tentang bagaimana menikmati kemuliaan pengenalan akan Kristus Yesus. Yang pertama, pengenalan akan Kristus Yesus itu kita nikmati itu secara pribadi. Yang bisa menikmati siapa? Pribadi. Karena itu pengenalan saya dengan saudara bisa jadi beda. Karena itu kenikmatannya yang saya alami dan saya rasakan mungkin juga tidak sama dengan saudara. Itu ditentukan seberapa jauh, seberapa dalam saudara memiliki pengertian seberapa tinggi terhadap pengenalan akan Kristus Yesus. Itulah sebabnya semakin kita mengenal Kristus, kita tidak tertarik untuk menghakimi yang lain. Kita tidak tertarik dan tidak berminat untuk saling menghakimi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus itu bisa dinikmati secara pribadi. Karena itu pengenalan akan Kristus itu dampaknya setiap pribadi berbeda. Karena apa? Sebegitu jauh dia memiliki pengenalan akan Kristus, sebegitu jauh dia memiliki dampak. Kehidupannya diubahkan dan berdampak. Sebegitu jauh dia memiliki pengenalan akan Kristus, sebegitu jauh juga sukacita yang dia rasakan. Sebegitu jauh dia memiliki pengenalan akan Kristus, sebegitu jauh juga hidupnya itu diubahkan. Karena itu untuk menikmati kemuliaan pengenalan akan Kristus Yesus, itu harus menantang kita untuk mengenal Yesus lebih dari pengenalan yang sudah kita punya. Karena sifatnya pribadi, masing-masing harus tertarik secara pribadi juga. Tidak bisa suami nurut kepada istri, nggak bisa anak nurut sama bapak, bapak nurut sama anak, supaya kemuliaannya bisa diincipi, nggak bisa. Masing-masing bersifat pribadi. Oleh karena itu, saya berharap setiap pribadi terhubung langsung dengan Kristus, sehingga saudara memiliki pengenalan akan Kristus, bukan dari kata orang. Ayub, dalam kitab Ayub 42 ayat yang ke-5 dan ke-6 memberitahukan kepada kita demikian. Ya, Ayub 42 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub selama ini orang pikir memiliki pengenalan akan Tuhan itu cukup matang. Dan Ayub sendiri memandang dirinya seperti itu. Tapi ketika malapetaka datang, ketika kesusahan datang, ketika penyakit datang, lalu teman-temannya mulai mempergunjingkan, lalu teman-temannya mulai menyudutkan, kamu pasti punya dosa, kamu pasti punya salah, sehingga kamu mengalami hal seperti ini. Ayub membela diri. Makin membela diri, Ayub makin tertekan, makin dipojokkan oleh teman-temannya, sampai Ayub hampir putus asa. Tapi ketika Ayub berjumpa dengan Tuhan, ternyata apa yang dia anggap pengenalan akan Tuhan selama ini jauh melampaui dengan perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu saya berharap setiap kita memiliki pengenalan
pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Sehingga pengenalan kita tentang Tuhan bukan berdasarkan apa kata orang. Sebab pengenalan akan Tuhan itu hanya bisa dinikmati secara pribadi. Efesus pasal 2 ayat 18 dan 19 memberitahu kepada kita demikian. Efesus pasal 2 ayat 18 dan 19. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Ya, saudara-saudara, Efesus 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Maaf, saya salah buka tadi ya. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, ayat 8 dan 9 saya baca ayat 18 dan 19. Ya. Jadi, yang kedua, kemuliaan pengenalan akan Kristus itu ketika kita nikmati, itu membuat kita itu makin cerdas dalam menjalani kehidupan. Ya, ketika kita bisa menikmati kemuliaan pengenalan akan Tuhan, itu membuat kita makin cerdas dalam menjalani hidup. Kok makin cerdas gimana Pak? Tanpa sekolah kok bisa cerdas? Halo, cerdas di sini pengertiannya bukan intelektual, bukan aspek kognitif. Cerdas di sini dalam pengertian mampu untuk kita ini bukan hanya bertahan menghadapi segala cobaan dan rintangan, tapi mampu berkemenangan dan selalu mendapat solusi terhadap setiap persoalan yang kita hadapi. Jika kita memiliki pengenalan akan Kristus, gak peduli masalahmu segunung tinggi, gak peduli masalahmu menjulang sampai ke langit, gak peduli persoalanmu terlalu luas seperti samudera raya, itu selalu ada jalan keluar. Sebab ketika engkau memiliki pengenalan akan Kristus secara cukup, kecerdasan secara rohani itu memampukan engkau untuk menemukan solusi. Jadi mengenal Kristus itu benar-benar kenikmatan yang luar biasa. Kenapa begitu? Sebab kita tahu semakin mengenal Kristus, kita semakin mengerti betapa hebat anugerah Allah berlaku atas hidup kita. Anugerah Allah yang menopang kita ternyata jauh lebih hebat dari persoalan yang kita hadapi. Anugerah Allah yang menopang kita jauh lebih kuat dari beban yang mesti kita pikul. Anugerah Allah yang kita alami itu melampaui segala perkiraan pikiran kita. Sehingga meskipun hidup kita dikepung berbagai persoalan, dikepung berbagai masalah, itu tidak membuat kita terbelenggu, jatuh dan mati. Tapi justru lewat semua itu kita semakin kagum betapa ajaib dan dahsyatnya perbuatan Tuhan. Sebab lewat pengenalan akan Kristus, mata rohani kita dicelikkan betapa luar biasanya anugerah Allah melimpah atas setiap orang yang mengenal Yesus Kristus. Yang ketiga, yang kita perlu mengerti tentang betapa nikmatnya kemuliaan pengenalan akan Kristus Yesus itu adalah selain bersifat pribadi, selain mencerdaskan, pengenalan akan Kristus Yesus itu menggairahkan, membuat hidup itu gak ada matinya, membuat hidup itu
tidak kekurangan semangat. Membuat hidup itu sepertinya gak ada matinya. Sebab yang ditakutkan dalam hidup bukan lagi kematian. Yang dirindukan dalam hidup bukanlah hal yang duniawi. Yang dicita-citakan dalam hidup bukanlah hal yang sementara. Tapi yang dirindukan, bagaimana dalam hidupku ini aku bisa membalas kebaikan Tuhan. Haleluya. Kalau orang sudah memiliki pengenalan akan Tuhan sampai ke tingkat seperti itu, bagi dia kematian tidak menakutkan. Bagi dia sakit penyakit tidak dapat membelenggu hidupnya. Bagi dia kemiskinan, kekurangan tidak dapat memandulkan dia. Bagi orang yang memiliki pengenalan akan Kristus, saudara-saudara yang jemaat Tuhan yang terkasih, apapun yang terjadi, kuasa pedang sekalipun tidak dapat menggentarkan dia. Sebab yang ada dalam jiwanya yang bergelora, bagaimana dalam hidupku yang ada ini aku bisa membalas kebaikan Tuhan. Sebab pengenalanku akan Kristus mencelikkan mata rohaniku. Ternyata perbuatan Tuhan itu gagah perkasa, kebaikan Tuhan itu tak terbalaskan, dan segala keindahan Tuhan itu menakjubkan. Sehingga yang ada dalam jiwa kita hanya kerinduan, bagaimana aku membalas kebaikan Tuhan. Mazmur 116 memberitahu kepada kita demikian. Mazmur 116 memberitahu kita, ayatnya yang ke-12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Bagaimana aku membalas segala kebaikan Tuhan, segala kebajikan Tuhan kepadaku. Jadi jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita memiliki pengenalan akan Tuhan makin dalam, makin penuh, makin utuh, pertanyaan terbesar kita bukan bertanya Tuhan itu laki atau perempuan. Itu pertanyaan-pertanyaan begitu sudah tidak terlalu penting lagi. Pertanyaan terbesar kita adalah, sesudah aku mengenal Dia, apa yang harus kulakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Dan orang yang dalam hatinya tergetar oleh pertanyaan seperti itu, kesusahan dialami, kesakitan dialami, kekurangan dialami, tapi pertanyaan itu tidak membuat dia bersungut-sungut. Semua yang ada dalam dirinya, apa yang terjadi pada dirinya, tidak membuat dia menggerutu. Sebab yang ada dalam gelegak rohnya adalah, bagaimana dalam segala keadaan aku bisa membalas kebaikan Tuhan. Kalau itu menggelora dalam hati saudara, saya nggak ngerti apa yang terjadi dalam hidup saudara. Tapi yang saya tahu, kalau saudara memiliki pengenalan yang benar akan Kristus, itu terpancar dari aura wajah saudara masing-masing. Betapa hidupmu dipenuhi dengan gairah dan sukacita. Betapa berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman, belajar firman Tuhan, memiliki pengenalan akan Tuhan lebih jauh lagi, itu merupakan sesuatu yang menggelegak dalam jiwa dan rohmu. Sebab engkau rindu membalas kebaikan Tuhan. Kalau anak Tuhan hanya berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan untuk sandang, pangan, papan. Zaman dulu kan diajarkan kebutuhan pokok manusia itu apa sih? Sandang, pangan, papan. Tapi era milenial ganti bukan pokoknya. Bukan sandang, pangan, papan, tapi sandang, pangan, charger.
Sebab anak milenial sekarang nggak bisa lepas dari gadget. Makanya begitu gadget habis, bingung dia. Ya. Wah, akhirnya dia cari kredit, bukan di BCA, di powerbank. Tapi saudara jemaatnya kekasih, kalau kita memiliki pengenalan akan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bukan hanya buat itu semua, bukan buat semua yang kelihatan oleh mata, tapi kita bersyukur kepada Tuhan yang utama yang tidak bisa ditutup-tutupi, buat pengorbanan Yesus bagi kita semua. Itulah yang dilakukan Paulus. Paulus rela dilempari batu, Paulus rela dicambuk, Paulus rela terkatung-katung di laut, Paulus rela menghadapi pedang, Paulus rela menghadapi ancaman, Paulus rela dipakut ular, Paulus rela berlelah-lelah. Asal apa? Pengenalannya akan Kristus terus depan. Sebab yang ada dalam jiwanya hanya satu. Bagaimana dapat kubalas segala kebaikan Tuhan. Padahal kalau secara hitung-hitungan logika, kayaknya tidak banyak Paulus ngalami. Paulus ikut Yesus tidak tambah kaya. Tidak dong. Paulus ikut Yesus tidak tambah dihormati. Tidak dong. Paulus ikut Yesus hidupnya tidak tambah gampang, tambah susah loh. Gimana tidak susah? Dulu tidak ada yang berani memusuhi Paulus. Berani memusuhi Paulus. Paulus cuma menganggukkan kepala, anak buahnya yang kerja. Dulu dia bisa datang ke imam besar kapanpun, sebab dia pemuda yang dihormati. Dulu kekuasaannya itu sepertinya absolut. Kalau Paulus ngomong menganggukkan kepala sambil begini, dan itu terbukti Stefanus mati. Tapi setelah mengikut Yesus, dia punya banyak musuh. Banyak orang yang gak suka. Hidupnya malah banyak masalah. Tapi dia gak nyesel. Malah dia berkata, semua kemuliaan yang aku miliki itu gak sebanding. Semua itu terasa hanya sampah dibanding pengenalanku akan Kristus Yesus. Kenapa bisa begitu? Sebab hanya satu yang ada dalam jiwanya. Bagaimana aku bisa membalas kebaikan Tuhan. Nah kalau saudara bukan hanya sedang saudara bukan hanya tidak mengalami sakit penyakit, saudara tidak mengalami kekurangan, lalu saudara merasa hidup saudara kok biasa-biasa saja. Halo, bisa jadi saudara kurang mengenal Kristus dengan benar. Kalau engkau memiliki pengenalan akan Kristus secara benar, apapun keadaanmu itu bukan masalah. Masalah utama, adakah aku memiliki pengenalan akan Kristus itu dalam, kuat. Dan kalau itu terjadi dalam hidup, maka kerinduan dalam jiwamu hanya satu. Bagaimana akan kubalas segala kebajikan Tuhan kepadaku. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan untuk kita mengerti bersama. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus bagaikan roti hidup. Yesus bagaikan air hidup. Yang datang kepadanya dipuaskan, yang boleh menjumpai dia disegarkan, dipuaskan.
Berarti sifat pengenalan akan Yesus Kristus itu mendatangkan kepuasan. Jadi setiap orang yang menikmati kemuliaan Yesus Kristus, pengenalan akan Kristus Yesus, maka dia memiliki kehidupan yang dipuaskan. Ada banyak orang berpikir saya puas kalau saya sudah kaya. Tapi dengar, kalau itu yang kau lakukan, semakin engkau kaya, semakin engkau merasa dirimu miskin. Karena ternyata orang yang lebih kaya dari dirimu masih ada. Kalau engkau merasa aku bisa puas kalau aku punya kekuasaan, dengar, ketika engkau memiliki jabatan dan kekuasaan yang luar biasa, makin berkuasa, makin engkau haus dengan kekuasaan. Sebab ternyata ada orang lebih kuasa dari dirimu. Dengar, dalam setiap jiwa manusia yang tidak memiliki pengenalan akan Kristus Yesus, dalam hatinya itu ada lubang hampa. Lubang hampa ini tidak bisa puas, tidak bisa penuh diisi oleh apapun. Bahkan seluruh isi dunia disumpalkan ke dalam diri manusia. Manusia itu tetap tinggal dalam keserakahannya, tinggal dalam ketamaannya. Sebab lubang hampa dalam hati jiwanya tidak bisa tertutupi. Satu-satunya yang bisa menutup, jika engkau memiliki pengenalan yang benar akan Kristus Yesus. Sebab Yesus Kristus itulah roti kehidupan. Sehingga ketika engkau menikmatinya, engkau tidak akan lapar lagi. Sebab ketika datang kepadanya, engkau tidak akan haus lagi. Sehingga apapun yang ada pada dirimu, engkau merasa semuanya cukup. Bahaya terbesar bagi manusia bukanlah tersedianya kekurangan, tidak tercukupi dan tidak tersedianya sandang pangan papan. Tapi bahaya terbesar dalam hidup manusia adalah ketika manusia tidak lagi bisa berkata cukup. Ketika manusia tidak lagi bisa berkata cukup, manusia sedang menggali kuburannya sendiri. Manusia sedang membungkus dirinya sendiri dengan kafan dan siap dilemparkan ke lubang jenazah. Ada seorang petani, dia bertemu dengan seseorang membawa 2 keping emas. Orang itu memberikan 2 keping emas kepada petani. Lalu petani itu bertanya, dapat dari mana kamu keping emas ini? Oh, dari gua itu. Gua itu mengeluarkan emas yang begitu meluap. Kamu nggak usah datang ke sana. Udah toh, tiap hari tak anterilah 2 keping, 2 keping. Apa yang terjadi? Petani itu awal-awalnya, oke, terima kasih, daripada nggak dapat. Tapi setelah seminggu, ya kalau begini terus kan cuma 2 keping. Mulai ketamaannya kamu. Lalu dia mulai cari tahu orang yang memberi dia 2 keping itu kalau pulang lewat mana. Dan kemudian dia nunggu di rumahnya. Di dekat rumahnya dia intip bagaikan seorang intel. Dan ketika orang itu pergi ke sebuah gua, dia masuk ke dalam gua itu, lalu keluar. Petani ini cepat-cepat pulang ke rumah.
supaya nggak ketahuan kalau dia sedang mengintai orang yang memberi emas tadi. Apa yang terjadi? Begitu dia dapat emas, sesudah orang itu pulang, dia segera pergi ke gua tadi. Dan ketika dia pergi ke gua tadi, dia nggak pernah kembali. Semua orang sekampung mencari. Dan kemudian orang yang memberi 2 keping tadi tiap hari mendengar hal itu beritahu. Mungkin saja dia berada di gua, yuk kita cari. Begitu dicari, petani tadi sudah mati terkubur oleh emas. Saudara nangkep moral cerita ini? Ketika engkau tidak bisa berkata cukup, engkau sedang menggali kuburanmu sendiri. Karena itu penting bagi kita memiliki pengenalan akan Kristus, supaya roh kita merasa terpuaskan, jiwa kita merasa cukup, sehingga kita bisa berdoa dengan doa Bapa kami secara tulus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di sorga. Berilah kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Tuhan ajarkan apa? Secukupnya. Kalau engkau bisa berkata cukup, itu berarti engkau bisa berkata aku puas. Kata aku puas di sini pengertiannya bukan negatif. Puas di sini bukan berarti engkau membangun zona nyaman, sehingga engkau tidak punya ide kreatif, membatasi segala pikiran yang inovatif, bukan di situ. Tapi puas di sini itu berarti jiwamu tentram, jiwamu damai, jiwamu merasa sepertinya tidak ada lagi yang bisa memuaskan dirimu selain Tuhan. Dan ketika itu terjadi, seberapapun yang engkau punya, engkau bisa berbahagia. Karena itu pandemi seperti ini, semua orang mengeluh, semua orang teriak, betapa sulitnya cari sandang, pangan, papan, kebutuhan hidup. Kalau engkau memiliki pengenalan akan Kristus, engkau akan berjuang memang, dan engkau berjuang tidak kalah gigih, tapi berjuang bukan karena hatimu yang tamak, hatimu yang serakah, hatimu yang orang Jawa bilang apa? Temrungsung, tapi engkau mengerjakan itu dengan hati yang tentram, sebab engkau merasa apapun seberapapun Tuhan cukupkan. Saudara-saudara, sebenarnya saudara punya duit berapapun itu kalau untuk kehidupan itu cukup. Tapi kalau untuk gaya hidup, seberapapun saudara punya nggak cukup. Oke, sekarang penghasilan 1 juta, ya kan? Sarapan nasi pecel 4.000 di gerdu, ya kan? Pos kabling ada penjual pecel itu 4.000 cukup. Begitu naik pangkat gaji 5 juta, apakah engkau masih nasi pecel? Ya kan? Wah, paling enggak yang ini kafe lah. Maaf, ini bukan promosi. Ya kan? Paling enggak sekali makan 15.000 lah. Begitu gajimu naik 25 juta, halo, sarapanmu gimana? Itu namanya gaya hidup. Loh, padahal dengan pecel 4.000 kita sudah puas loh. Tapi rasanya sesudah gaji segitu, oh, nasi beca, pas kambing situ.
Itu gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Mesti kita bisa bedakan. Saudara pakai tas, ya, tas buatan tetangga, bekas bungkus supermi, direda-reda, ya kan? Itu cukup, ya kan? Nah, apalagi dia bisa bikin begitu cantik tampilannya, cukup. Tapi begitu penghasilanmu 100 juta, kalau enggak Hermes yang harga 700 juta, alergi. Oh, tas itu harganya 700 juta. Sekarang orang beli tas itu enggak hanya harga 200.000, 500.000. Sekarang ngomongnya jutaan, bahkan 1,5 M ada. Tapi jangan pesen lewat saya. Tapi kalau tanya apakah ada. Ya. Jadi kalau untuk hidup berapapun cukup. Tapi kalau untuk gaya hidup berapapun enggak cukup. Saya pernah tanya kepada salah seorang supaya cukup ya mungkin untuk bayaran mirror. Dia ngomong, saya paling sedikit 20 juta Pak. Menurut gue gawean apa? Bayarannya 20 juta. Ya nggak tahu, supaya ibu manajer di apa. Ya sekolah sirah guna sikil guna sirah. Halo. Tapi kalau orang itu bisa puas, orang itu siap diberkati berapapun. Halo. Diberkati berapapun itu siap. Tes ya. Saudara siap diberkati berapapun apa enggak? Oke. Karena hari-hari ini saudara, penghasilan saudara 3 juta, katakanlah ya. Nah, 3 juta itu rasanya sudah cukup, sudah bisa nabung. Kalau saudara tiba-tiba ada berkat 3M, saya mau tanya, saudara mau buat apa? Wah, tak cukup nekai. Serasi dot yang 3M. Itu tandanya saudara nggak siap. Ya kan? Tandanya nggak siap. Ya. Tapi kalau saudara itu siap, saudara pikir itu bukan diri saudara sendiri. Wong 3 juta wis cukup. Berarti luwih saka 3 juta berbuat sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Halo, udah melek belum? Ya, orang ditumpuk, orang dibelanja kayak gitu. Punya tak engkau pengenalan akan Kristus? Kalau engkau punya, engkau ngerti namanya cukup, engkau ngerti namanya puas. Sebab Yesusmu itu adalah roti kehidupan. Kalau engkau tidak memiliki pengenalan akan Yesus, ya sudah, tidak usah diomong. Sebab sampai dunia ini engkau kuasai, engkau miliki, yang lain kontrak, engkau tetap merasa tidak cukup. Amin. Yang terakhir, Mazmur 19 ayat 9 sampai 11. Mazmur 19 ayat 9 sampai ayat 11. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas
tua dan lebih manis dari madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jemaat Tuhan yang kekasih, orang yang memiliki pengenalan akan Kristus Yesus, pengenalan akan Kristus Yesus itu sifatnya memikat. Sifat pengenalan akan Kristus Yesus itu bagaimana? Memikat. Semakin engkau mengenal Kristus, engkau merasa pengenalanmu yang sudah akan Kristus tidak cukup. Karena pengenalan akan Kristus itu kemuliaannya memikat hati. Itulah sebabnya kita itu merasakan jatuh cinta setiap hari dengan Yesus. Sebab pengenalan akan Kristus Yesus itu memikat hati kita. Saya sudah menikah berapa tahun? 24 tahun. Tahun depan mungkin sudah 25 tahun. Nah, sediling-iling. Ya, karena itu PR saya aja. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, dulu waktu saya menikah, saya jatuh cinta sama istri saya. Saya tertarik sama istri saya. Tapi setelah 24 tahun ini, cintaku makin jernih. Tenan. Karena apa? Pengenalan itu memikat. Walaupun sudah banyak hal yang saya ketahui tentang dia, tapi banyak hal yang aku rasa tidak aku tahu tentang dia. Mudah-mudahan dia tidak dengar. Serius. Demikian pula kita dengan Yesus. Makin akrab dengan Yesus, makanya tidak ada bosan. Kalau engkau sampai bosan, itu tanda-tanda kamu gagal mengenal Yesus. Karena pengenalan akan Yesus itu memikat, menarik, sehingga pengenalan yang sudah kuat kayaknya sudah tidak cukup, perlu diupdate. Itu kecanduan itu begini. Demikian pula kalau orang mengasihi Yesus, makin mengenal dia, makin rindu akan dia, dan pengen lebih banyak lagi yang kita pengen bisa kenal tentang Yesus. Sebab berjalan dengan Yesus membawa kita kepada pengalaman yang ingin membuat kita menginvestasi seluruh keberadaan kita, sebagaimana Kristus telah menginvestasikan dirinya bagi kita. Oleh karena itu, berarti kemuliaan pengenalan akan Kristus secara lugas, pengenalan akan Kristus matanya, mengenal Kristus makin bahagia, makin hidup kita karena itu saya kita semua yang sudah supaya saya dorong makin kenal dengan Yesus, makin dalam mengenal Yesus, makin erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Dunia boleh bergoncang dan segalanya boleh berlalu, tapi kalau kita memiliki pengenalan akan Yesus, apa yang terjadi itu tidak membuat kita panik dan hati kita bimbang, melainkan kita selalu bersemangat, selalu bergairah, sebab pengenalan akan Kristus bersifat pribadi. Pengenalan akan Kristus itu memuaskan, pengenalan akan Kristus itu memikat, pengenalan akan Kristus itu mencerdaskan. Kiranya Tuhan membuat kita boleh makin tertarik lebih lagi untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Rindu Engkau Tuhan
lebih dari segala yang ada. Sungguh lebih dalam lagi, aku mau mengenal Tuhan, supaya aku bisa mengasihi Tuhan, kebaikan Tuhan. Sebab aku tahu hidupku penuh dengan gairah ketika aku memiliki pengenalan akan Kristus. Kemuliaan pengenalan akan Kristus itu mengangkat derajat hidup, sehingga aku dipenuhi dengan gairah, dipenuhi dengan semangat, dan hidupku makin cerdas, sehingga aku tidak takut terhadap persoalan, terhadap masalah, sebab anugerahnya melimpah. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
terus tambahkan akan Engkau Tuhan. Agar pengenalan akan Engkau bukan sekedar pengetahuan, tetapi pengalaman hidup berjalan bersama dengan Engkau. Perkaya kami dengan pengalaman itu, sebab pengalaman itu terlalu berharga bagi kami. Pengalaman itu sangat bernilai bagi kami, sebab kami mengenal Engkau bukan dari apa katamu, tetapi keberadaanmu terbukti nyata dalam pengalaman hidup kami. Memberkati jemaat yang hadir, yang menikmati kebenaran firman Tuhan. Berkat jemaat yang juga live streaming, meskipun mereka secara fisik tidak bersama kami, tapi urapan Allah kiranya merambai menembus, menjamah setiap hati, memberkati setiap telinga yang mendengar, sehingga firman itu menjadi firman yang berkuasa, bagaikan mata anak panah meluncur sampai kepada tujuan, bagaikan hujan yang turun tidak pernah kembali kecuali mengairi tanah yang kering menjadi gembur, sehingga air itu bekerja mencapai maksudnya. Demikian pula firman yang keluar dari mulut tidak pernah sia-sia. Kami percaya kami sudah diberkati. Turunlah berkat Tuhan Yesus bagi setiap orang telinga yang mendengar. Turunlah berkat Tuhan Yesus bagi setiap hati yang taat. Berkat Abraham, Ishak, Yakub adalah menjadi milik kepunyaan orang yang beriman kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih.